Interview adalah proses tanya-jawab antara interviewer dan interviewee. Bagi interviewer, proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui dari para kandidatnya. Hal ini tentu untuk meyakinkan interviewer kandidat mana yang akan mereka pilih. Dalam menjawab pertanyaan dari interviewer, secara sadar atau tidak, terkadang kamu melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Apabila menjadi kebiasaan, itu akan menyulitkanmu mendapatkan pekerjaan loh. Kamu mau tahu apa saja kesalahan yang kamu lakukan ketika menjawab pertanyaan interviewer? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal yang harus dihindari ketika menjawab pertanyaan interviewer. Saat kamu interview, terkadang kamu tidak bisa memprediksi bagaimana interview tersebut akan berlangsung, apakah interview tersebut berjalan baik atau ada hal-hal yang di luar ekspektasi kamu. Termasuk pertanyaan yang akan keluar dari interviewer dan sikap kamu dalam merespon pertanyaan sulit yang membingungkan. Semua gerak-gerik, perkataan, sikap kamu akan diperhatikan oleh interviewer ketika kamu menjawab pertanyaannya. Sebab hal tersebut menjadi penilaian dan bahan pertimbangan interviewer untuk meloloskan kamu atau tidak. Kamu tentu ingin interviewmu berjalan dengan baik kan? Kamu juga tidak ingin melakukan kesalahan dalam menjawab pertanyaan interviewer? Yuk simak penjelasan Minli terkait hal apa saja yang harus kamu hindari ketika menjawab pertanyaan interviewer, agar kamu lebih siap ketika menjawab pertanyaan. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah hal yang harus dihindari ketika menjawab pertanyaan interviewer yang perlu kamu ketahui. 1. Gugup dan berpikir terlalu lama. Gugup dan cemas adalah reaksi normal manusia saat merasa stres dan menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya. Termasuk ketika kamu menghadapi wawancara kerja, tubuh kamu akan merespon dengan gugup dan cemas. Saat kamu merasa gugup, kamu akan sulit untuk fokus dan merespon interviewer dengan baik. Hal ini yang mengakibatkan kamu berpikir lebih lama, bahkan jawaban yang sudah kamu siapkan pun bisa menghilang. Kamu menjadi lupa apa yang akan kamu katakan kepada interviewer, meskipun kamu sudah menghafalnya sesaat sebelum wawancara dimulai. Cobalah untuk tenang dan tidak panik meskipun yang diajukan adalah pertanyaan sulit. Tarik nafas dalam-dalam untuk membuat kamu lebih tenang agar kamu bisa berpikir lebih jernih. 2. Tidak mengarah ke poin penting. Ketika kamu merasa gugup, kamu kerap kali untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang panjang, namun jawaban tersebut sebetulnya tidak menjawab poin penting dari pertanyaan tersebut. Dengan menjawab seperti itu, kamu terlihat tidak memahami pertanyaan dan interviewer tidak puas dengan jawaban kamu karena tidak menggambarkan apa yang diinginkan oleh interviewer. Cobalah untuk fokus pada kata kunci dari pertanyaan tersebut. Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa menyusun kalimatnya terlebih dahulu dalam pikiranmu. 3. Tidak menggunakan bahasa formal. Anak muda saat ini lebih banyak menggunakan slang word dalam berkomunikasi sehari-hari. Kamu tidak salah menggunakan bahasa seperti itu. Namun jangan gunakan slang word ketika kamu sedang interview karena itu lebih cocok ketika kamu berinteraksi dengan teman-temanmu. Selain tidak sopan, kamu juga dinilai tidak memiliki skill komunikasi yang baik. Kemampuan berbahasa kamu juga dinilai dalam menjawab pertanyaan interview, karena kemampuan berkomunikasi itu penting di dunia kerja. Kamu akan berhadapan dengan berbagai macam karakteristik orang dan multi-level posisi dari direksi perusahaan sampai level terendah. Jika kamu menggunakan bahasa yang tidak formal ketika berhadapan dengan dewan direksi, kamu bisa terkena masalah. Itulah mengapa interviewer menilai jelek jika kamu menggunakan bahasa non-formal. 4. Mengulang pertanyaan berkali-kali. Jika kamu tidak memahami pertanyaan yang diajukan, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun kamu tidak boleh meminta pengulangan sampai berkali-kali. Sebab hal itu menunjukkan bahwa kamu tidak siap melakukan interview. Kamu juga akan menunjukkan bahwa kamu tidak menguasai pertanyaan yang diajukan, seolah-olah kamu memperlama waktu untuk mencari jawabanmu. Jika memang kamu tidak mengetahui jawabannya, katakan secara jujur bahwa kamu tidak mengetahui hal tersebut. Namun pertanyaan ini hanya cocok jika pertanyaannya lebih teknis, bukan pertanyaan seputar diri kamu. Tawarkan solusi atau cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, alih-alih kamu hanya menjawab tidak tahu. Ini akan menunjukkan bahwa kamu berkeinginan untuk belajar dan memiliki inisiatif. 5. Menjelek-jelekan tempat kerja sebelumnya.
Ketika kamu ditanya terkait pekerjaan kamu sebelumnya, jangan katakan hal-hal buruk terkait kantor kamu sebelumnya. Ini bisa memberikan kesan negatif kepada interviewer dan menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang loyal. Jika ditanya alasan kamu meninggalkan kantor lama, fokuslah pada alasan yang positif, seperti ingin mengembangkan diri atau mencari tantangan yang lebih besar. Jika tidak bisa mengelak, cobalah untuk menjelaskan secara diplomatis dan tidak menyalahkan perusahaan lama atau rekan kerja kamu. Nah, gimana penjelasan dari Min Lee? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini. Jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.